أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل، ثم الصلاة على نبينا سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه وهو ينابع العلوم والحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الإخوان، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في آية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siogianya selaku khotib pada kesempatan yang berbahagia ini adalah guru kita Ustadzuna Yunan Butar-Butar. Namun dikarenakan beliau berhalangan, maka untuk terlaksananya Jumat kali ini, maka kami di sini mencoba menggantikan posisi beliau. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini kita sudah berada di Jumat terakhir di bulan pertama di tahun yang baru tentunya. Tiada terasa kita sudah hampir kehilangan 1 bulan di tahun baru ini. Maka pertanyaannya untuk kita semua yang seharusnya mesti kita jawab di dalam diri kita masing-masing. Di tahun baru ini, momentum yang baru ini, apa yang telah kita lakukan? Hampir sebulan penuh Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunianya. Lantas apa yang telah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita sebagai manusia, umumnya kita selalu berharap kebaikan terus datang dan menghampiri hidup kita. Itu merupakan semua keinginan kita sebagai manusia. Tapi sadarkah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Apapun yang kalian inginkan, kata Allah, maka pinta dengan 2 syarat. Allah tidak memberikan kita beberapa syarat, apalagi Allah juga tidak meminta kita melaksanakan syarat itu merupakan sebuah syarat yang besar sehingga kita rasa kita tidak mampu melaksanakan itu semua. Kata Allah hanya 2 syarat. Kita ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka laksanakan 2 syarat ini. Ketika hidup di dunia, kita ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, jabatan, kedudukan, kemuliaan, maka cukup melakukan 2 syarat ini, kata Allah. Yang pertama tentunya kata Allah, wasta'inu bis-sabri. Pinta kepada Allah apa yang ingin kita pinta. Tapi permintaan kita tentunya harus kita iringi dengan sifat sabar yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tentunya memang kita menyadari bahwa sabar hanya ringan ketika itu kita keluarkan dari lisan kita. Mungkin ketika ada jiran tetangga kita, mereka mendapatkan sebuah musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu enteng kita mendengar kalimat sabar. Kita mengatakan sabar ya Pak, sabar ya saudaraku.
Tapi ketika ujian itu datang menghampiri hidup kita, maka kata sabar yang selama ini terlalu mudah kita ucapkan, kita sendiri tidak mampu untuk menjawab dan menyelesaikan ujian yang Allah berikan. Padahal jelas hadirin, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberi cobaan, musibah, ujian di luar batas kemampuan hamba-hambanya. Jadi pada dasarnya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita kekurangan harta, kita selalu terhina, kita selalu tidak dipandang oleh masyarakat kita, kesemuaan itu hanya ujian bagi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sendiri pasti mampu untuk menjalani ujian tersebut. Sesusah-susahnya sabar. Maka kedua kata Allah, wasta'in bis-sabri was-shalah. Salat ini juga merupakan satu syarat yang Allah berikan kepada kita untuk kita dapat segala permohonan pinta kita kepada Allah dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin kaya, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang salat akan Allah berikan harta yang berlimpah dari arah yang tiada disangka-sangka. Kita ingin kehidupan kita tenang, maka kata Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir adalah kata lain dari salat. Aqimis salata li dzikri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, kita yang merasa telah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, mengerjakan salat 5 waktu, terkadang ada di dalam hati kita, pemikiran kita, kenapa Allah katakan ketika kita melaksanakan sholat maka pinta kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi nyatanya belum kunjung juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang perlu kita sadari, ternyata kita yang merasa telah melaksanakan sholat itu sendiri, hakikatnya kita belum melakukan sholat. Maka wajar saja ketika kita sudah merasa diri kita melaksanakan sholat 5 waktu ditambah dengan sholat sunnah lainnya, kehidupan kita masih sama seperti biasa. Harta kita masih kekurangan. Kita sering dipandang remeh. Kehidupan kita terasa sangat tidak nyaman. Maka sekali lagi, kita belum sholat, hadirin. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah salatu. Amalan yang pertama kali Allah hisab di yaumil kiamat adalah salat. Maka ketika salat kita baik, insyaallah segala perkara amal ibadah yang lainnya yang mengiringi ibadah salat kita juga akan dianggap baik. Kenapa? Karena kata Allah jelas, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Maka ketika kita selesai melaksanakan sholat, lisan kita masih terlalu ringan, terlalu mudah untuk menjelekkan saudara-saudara di sekitar kita. Tangan kita terlalu ringan untuk mengambil yang bukan hak milik kita. Maka sesungguhnya kita belum melaksanakan sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan sholat sesuai dengan perintah Allah yang disyariatkan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu syarat sah dari sholat, rukun dalam sholat, apa yang membatalkan sholat kita. Maka setelah kita mengetahui itu, kata Allah, ada 2 hal lagi yang tidak boleh lupa untuk kita lakukan. Kata Allah dalam sambungan ayat, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ketika kita sholat, hendaknya kita meyakini kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah yakin kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka tentunya kita mempersiapkan diri kita dengan penampilan yang sebaik-baiknya. Hadirin, kalau ke manusia biasa saja yang kita rasa lebih mulia kedudukannya dibanding kita, kita bisa mempersiapkan diri kita, penampilan kita dengan penampilan sebaik-baiknya. Kenapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemuliaan, yang memberikan rizki yang berlimpah kepada kita. Kita tidak lakukan sedemikian rupa. Menjumpai bupati, kepala desa, undangan, kita akan bersiap-siap untuk menjadikan penampilan diri kita sebaik mungkin agar tidak malu dilihat tetangga-tetangga kita. Tapi kepada Allah, itu yang kurang kita sadari. Maka dalam pelaksanaan sholat, kami mengajak untuk kita bisa berusaha semaksimal mungkin menjadikan diri kita, pribadi kita, memiliki penampilan yang terbaik ketika berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Allah, wa annahu ilaihi raji'un. Ketika melaksanakan sholat, yakinkan dalam diri kita, yakinkan dalam hati kita. Setelah kita mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi, di sebagian riwayat ada yang menambahkan wa barakatuh, maka kita yakin kita akan langsung berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita yakin selesai kita melaksanakan ibadah sholat, kita pasti akan mati pada saat itu juga. Yakin atau tidak? Ketika segala urusan apapun bentuknya, terkhusus amalan ibadah sholat, ketika kita yakin selesai kita melaksanakan sholat kita pasti mati, maka sebesar mungkin upaya kita, usaha kita akan kita lakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan sholat kita yang terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menjadikan kita manusia yang lebih baik ke depan harinya, menjadikan sholat ini merupakan satu-satunya yang mesti harus lebih kita tingkatkan untuk kita introspeksi, kita perbaiki, untuk menjadikan sholat kita benar-benar menjadi sholat sesuai dengan perintah Allah melalui syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa thumma ssalatu ala rasulillahi habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadiruna rahimanallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa kull ibadatina wa tammim taqsirana ya rabbal alamin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم بالصواب. أقم الصلاة.